Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifia Dwi Rama dari FM 21C dengan NIM 21416248201079. Setiap zat yang ada di muka bumi ini memiliki karakteristik tersendiri. Karakter-karakter tersebut berbeda dari segi fisik maupun segi kimia. Sifat fisik adalah sifat zat yang dapat diamati secara langsung, misalnya cairan, padat atau gas, serta sifat yang dapat diukur seperti massa, volume, warna, dan sebagainya. Sifat kimia meliputi sifat zat yang tidak dapat diamati secara langsung, misalnya kelarutan zat, kerapatan, dan lain-lain. Keadaan bahan secara keseluruhan dapat dibagi menjadi zat gas, fluida, dan padat. Zat padat cenderung mempertahankan bentuknya, sementara fluida tidak mempertahankan bentuknya, dan gas mengembang menempati semua ruangan tanpa memperdulikan bentuknya. Fluida termasuk materi yang mengalir yang digunakan dalam hubungan antara cairan dengan gas. Teori fluida sangat kompleks, sehingga penelusurannya dimulai dari yang paling dasar, yakni dalam penentuan kerapatan dan bobot jenis. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa karakteristik suatu zat berbeda satu dengan yang lain. Demikian pula dengan kerapatan, yang juga merupakan suatu sifat zat, berbeda untuk setiap zat. Sebagai contoh, minyak dan air ketika dicampur tercipta dua fasa, karena kerapatannya berbeda. Selain itu, peristiwa mengapung, melayang, dan tenggelam merupakan kejadian lazim kita lihat yang dipengaruhi oleh perbandingan bobot jenis zat-zat tersebut. Untuk mengetahui cara mengukur bobot jenis dan kerapatan pada beberapa sampel. Di bidang farmasi, konsep fluida selain bobot jenis digunakan untuk mengetahui kekentalan suatu zat cair, juga digunakan untuk mengetahui kemurnian suatu zat dengan menghitung berat jenisnya, kemudian dibandingkan dengan teori yang ada. Jika berat jenisnya mendekati, maka dapat dikatakan zat tersebut memiliki kemurnian yang tinggi. Fluida adalah zat yang dapat mengalir dan memberikan sedikit hambatan terhadap perubahan bentuk ketika ditekan. Yang termasuk fluida adalah zat cair dan gas. Ilmu yang mempelajari fluida tak mengalir disebut hidrostatis. Fluida adalah zat yang dapat mengalir. Kata fluida mencakup zat cair, air, dan gas, karena kedua zat ini dapat mengalir. Sebaliknya, batu dan benda-benda keras atau seluruh zat padat tidak digolongkan ke dalam fluida karena tidak bisa mengalir. Susu, minyak pelumas, dan air merupakan contoh zat cair, dan semua zat cair itu dapat dikelompokkan ke dalam fluida karena sifat yang dapat mengalir dari satu tempat ke tempat yang lain. Selain zat cair, zat gas juga termasuk fluida. Zat gas juga dapat mengalir dari satu tempat ke tempat lain. Hembusan angin merupakan contoh udara yang berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Fluida merupakan salah satu aspek yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Setiap hari manusia menghirupnya, meminumnya, terapung atau tenggelam di dalamnya. Setiap hari pesawat udara terbang melaluinya dan kapal laut mengapung di atasnya. Demikian juga kapal selam dapat mengapung atau melayang di dalamnya. Air yang diminum dan udara yang dihirup juga bersirkulasi di dalam tubuh manusia setiap saat meskipun sering tidak disadari. Fluida ini dapat kita bagi menjadi dua bagian, yakni yang pertama fluida statis, kedua fluida dinamis. Fluida statis adalah fluida yang berada dalam fase tidak bergerak atau diam, atau fluida dalam keadaan bergerak tetapi
tak ada perbedaan kecepatan antar partikel fluida tersebut, atau bisa dikatakan bahwa partikel-partikel fluida tersebut bergerak dengan kecepatan seragam sehingga tidak memiliki gaya geser. Fluida dinamis adalah fluida bisa berupa zat cair dan gas yang bergerak, memiliki kecepatan yang konstan terhadap waktu, tidak mengalami perubahan volume, tidak kental, tidak terbulan, atau tidak memiliki putaran-putaran. Yang pertama ada tekanan. Ketika kita memberikan gaya pada suatu benda, berarti memberi tekanan pada benda tersebut. Besar tekanan yang dirasakan benda sebanding dengan besar gaya yang diberikan, dan berbanding terbalik dengan luas permukaan benda yang mendapatkan gaya tersebut. Yang kedua ada temperatur. Suhu atau temperatur adalah besaran yang menyatakan derajat panas dingin suatu benda, dan alat yang digunakan untuk mengukur suhu adalah termometer. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat untuk mengukur suhu cenderung menggunakan indera peraba, tetapi dengan adanya perkembangan teknologi, maka diciptakanlah termometer untuk mengukur suhu dengan valid. Yang ketiga, densitas. Densitas merupakan ukuran kerapatan suatu zat yang dinyatakan banyaknya zat atau massa per satuan volume. Jadi, satuannya adalah satuan massa per satuan volume. Misalnya, kilogram per meter kubik atau gram per sentimeter kubik. Yang keempat, viskositas. Viskositas fluida merupakan ukuran ketahanan sebuah fluida terhadap deformasi atau perubahan bentuk. Viskositas dipengaruhi oleh temperatur, tekanan, kohesi, dan laju perpindahan momentum molekularnya. Viskositas zat cair cenderung menurun dengan seiring bertambahnya kenaikan temperatur. Hal ini disebabkan gaya-gaya kohesi pada zat cair bila dipanaskan akan mengalami penurunan dengan semakin bertambahnya temperatur pada zat cair yang menyebabkan berturunnya viskositas dari zat cair tersebut. Mekanika fluida adalah subdisiplin dari mekanika kuantum yang mempelajari fluida yang dapat berupa cairan dan gas. Mekanika fluida dapat dibagi menjadi fluida statis dan fluida dinamis. Fluida statis mempelajari fluida dalam keadaan diam, sementara fluida dinamis yang mempelajari fluida yang bergerak. Dalam pandangan secara mekanis, sebuah fluida adalah suatu substansi yang tidak mampu menahan tekanan tangensal. Hal ini menyebabkan fluida pada keadaan diamnya berbentuk mengikuti bentuk wadahnya. Yang pertama, pengujian viskositas dalam sediaan. Kekentalan adalah sifat dari suatu zat cair atau fluida disebabkan adanya gesekan antara molekul-molekul zat cair dengan gaya kohesi pada zat cair tersebut. Besarnya kekentalan zat cair atau viskositas dinyatakan dengan suatu bilangan yang menentukan kekentalan suatu zat cair. Viskositas atau kekentalan merupakan gaya gesek antara molekul-molekul yang menyusun suatu fluida. Jadi, molekul yang saling gesek-menggesek ketika fluida tersebut mengalir. Pada zat cair, viskositas disebabkan karena adanya gaya kohesi, gaya tarik-menarik antara molekul sejenis. Sedangkan dalam gas viskositas disebabkan oleh tumbukan antar molekul. Yang kedua, kerapatan atau density.
Kerapatan adalah turunan besaran karena menyangkut satuan massa dan volume. Batasannya adalah massa per satuan volume pada temperatur dan tekanan tertentu dan dinyatakan dalam sistem CGS dalam gram. Yang ketiga, dalam pembuatan emulsi, emulgator berfungsi untuk menurunkan tegangan permukaan antara dua zat agar kedua zat tersebut dapat bercampur. Yang keempat, gel atau krim tidak berjamur karena lembab, maka diperlukannya senyawa pengatur tegangan permukaan atau koloid pelindung sebagai penstabil koloid. Yang kelima, bobot jenis. Bobot jenis adalah konstanta atau tetapan bahan yang bergantung pada suhu untuk padat, cair, dan bentuk gas yang homogen. Didefinisikan sebagai hubungan dari massa suatu bahan terhadap volumenya, atau bobot jenis adalah suatu karakteristik bahan yang penting yang digunakan untuk pengujian identitas dan kemurnian dari bahan obat dan bahan pembantu, terutama dari cairan dan zat-zat bersifat seperti malam. Dalam farmasi, perhitungan bobot jenis terutama menyangkut cairan, zat padat, dan air merupakan pilihan yang tepat untuk digunakan sebagai standar karena mudah didapat dan sudah dimurnikan. Yang keenam, penentuan ukuran partikel pada sediaan. Ukuran partikel dapat dinyatakan dengan berbagai cara: ukuran diameter rata-rata, ukuran luas permukaan rata-rata, volume rata-rata, dan sebagainya. Pengertian ukuran partikel adalah ukuran diameter rata-rata. Yang ketujuh, uji kelarutan. Kelarutan dinyatakan dalam satuan ml pelarut yang dapat melarutkan 1 gram zat, atau dinyatakan dalam molaritas. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi kelarutan suatu zat, antara lain pH, suhu, bentuk dan ukuran partikel, adanya zat lain, dan lain-lain.